Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik senyap malam dan riuh siang, ada jiwa yang terus mencari. Bukan rumah, bukan tahta, bukan pujian, tetapi sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, lebih dekat dari urat nadi, jati diri. Manusia berjalan, lahir di dunia dengan membawa cahaya. Cahaya itu disebut fitrah. Kesucian asal yang dibisikkan oleh langit, ditanamkan oleh Sang Pencipta sebelum tubuh terbentuk dari tanah. Namun seiring waktu, dunia memberi banyak nama, menempelkan banyak gelar, membebani banyak tuntutan, dan cahaya itu perlahan tertutup. Tertutup oleh ambisi, luka harapan, dan ketakutan. Ada yang hidup untuk diterima, ada yang berlari untuk dipuji, ada yang tertawa saat hati sebenarnya menangis. Dan dunia pun mengajarkan, jangan tampakkan kegagalan, jangan tunjukkan luka tersembunyi di balik topeng yang rapuh. Padahal jati diri sejati bukanlah yang terlihat oleh mata. Ia bukan harta, bukan nama besar, bukan juga popularitas sesaat. Selamat datang kembali di ruang sunyi, tempat jiwa pulang sejenak, menepi dari hiruk-pikuk dunia, untuk kembali menyelami makna. Jangan pernah lelah menelusuri hakikat hidup, sebab di setiap pencarian tersembunyi cahaya petunjuk darinya. Kini, sebuah gelombang kesadaran tengah bangkit. Kesadaran yang tak lagi bersifat pribadi, tapi menggema, menjalar pelan-pelan ke relung-relung hati manusia di seluruh penjuru bumi. Mungkin kehadiran video ini di berandamu bukanlah kebetulan, ia adalah bagian dari keterhubungan. Sebuah panggilan yang tak bersuara, namun terasa oleh hati yang peka. Terima kasih atas setiap dukungan dan getaran kebaikan yang terus mengalir. Semoga rahmat dan karunia Allah senantiasa menaungi perjalanan ini. Jika engkau merasa tersentuh, tinggalkan angka 77 di kolom komentar sebagai tanda bahwa jiwamu sedang bersiap untuk kembali pulang ke fitrah. Makna angka 77, angka ini melambangkan kesadaran ganda, kesadaran terhadap diri dan kesadaran terhadap sumbernya. Ia juga menjadi simbol resonansi spiritual. Ketika hati dan langit terhubung, maka dunia pun akan tunduk pada keseimbangan. Jati diri sejati adalah getar halus yang menghubungkan jiwa pada asalnya. Ia adalah suara yang terus berbisik, mengajak kembali, mengundang pulang. Fitrah adalah rumah awal. Di sanalah terdapat keheningan yang dalam, tempat jiwa bersujud, bukan hanya dengan tubuh, tetapi dengan kesadaran penuh bahwa segala yang fana hanyalah bayang-bayang. Namun perjalanan kembali ke fitrah bukanlah jalan mulus. Ia memerlukan keberanian untuk menanggalkan topeng, menanggalkan pencitraan, menanggalkan luka yang dijadikan identitas. Sebab fitrah tidak ditemukan di luar, melainkan di kedalaman batin. Ia muncul saat keheningan, melarutkan kebisingan pikiran. Ia muncul saat hati berhenti melawan dan mulai menerima bahwa segala sesuatu datang dari Allah dan akan kembali kepadanya. Dalam hikmah para sufi, terdapat pelajaran bahwa mengenal diri adalah jembatan menuju makrifat. Bukan sekadar mengenali kepribadian, tetapi menembus lapisan ego yang menutup cahaya asli, lalu menyentuh hakikat yang lembut yang selama ini bersembunyi di balik kesibukan dan kegelisahan. Rumi pernah berucap, bukan luar yang harus dijelajahi, tapi dalam. Di sanalah rahasia terbesar disembunyikan, dan dalam keheningan. Ketika dunia diredam, jiwa pun mulai berbicara dengan bahasa yang tidak dikenal oleh logika, bahasa rindu, bahasa pulang. Bahasa yang hanya bisa dipahami oleh hati yang telah dilembutkan oleh perih dan keikhlasan. Setiap luka menjadi pintu, setiap kehilangan menjadi jalan, setiap kehancuran menjadi jembatan menuju sebuah ruang yang tak bernama, di mana kesadaran bertemu dengan fitrah. Fitrah tidak pernah benar-benar hilang, ia hanya tertutupi. Ia menunggu sabar, seperti benih yang tertanam dalam tanah kering, menanti datangnya hujan perenungan. Dan ketika hujan itu turun, ketika hati mulai tenang,
Ketika dunia tak lagi menjadi pusat, di sanalah jalan pulang terbuka perlahan. Tidak perlu menjadi siapa-siapa. Tidak perlu meniru siapapun. Cukuplah menjadi sebagaimana Allah mencipta, utuh, suci dan penuh potensi. Itulah rahasia yang terlupakan, rahasia untuk kembali ke jati diri, kembali ke fitrah. Ketika segala yang palsu ditanggalkan, akan tampak wajah asli yang selama ini tersembunyi. Bukan wajah dunia, tapi wajah yang dicium langit sebelum turun ke bumi. Saudaraku, fitrah ditiupkan dengan kelembutan langit. Ia suci, jujur dan tahu jalan. Ia tidak berisik, tidak memaksa, tidak gila sorotan. Namun fitrah tidak hidup sendirian. Ia tumbuh di dunia yang riuh, di tengah arus deras harapan dan tuntutan. Dari kecil, manusia sudah ditanamkan standar oleh dunia. Sukses harus begini, cinta harus begitu, bahagia harus terlihat, dan hidup yang baik adalah hidup yang terlihat oleh banyak mata. Maka dunia pun membentuk peta baru, bukan peta menuju ke dalam, tetapi peta menuju keluar, menuju pujian, menuju gelar, menuju kesuksesan yang bisa difoto dan dipamerkan. Tak terasa hati pun mulai percaya bahwa makna hidup hanya ada jika menjadi seperti yang orang lain harapkan, bahwa jati diri harus dibangun, bukan ditemukan. Bahwa bahagia itu bisa dicari di toko, di jabatan, atau di perayaan, lalu mulailah dikenakan topeng. Topeng kekuatan, padahal sedang rapuh. Topeng kebahagiaan, padahal sedang kosong. Topeng kesalehan, padahal hati belum benar-benar tenang. Bahkan dalam kebaikan, kadang disusupkan niat pencitraan. Doa pun dijadikan tontonan. Kebaikan dipamerkan. Kesalehan dijadikan identitas yang dipoles. Padahal fitrah tidak butuh topeng. Fitrah adalah wajah asli yang terlihat oleh Allah meski disembunyikan dari manusia. Kita tersesat bukan karena kehilangan jalan, tetapi karena terlalu sibuk membangun rumah di dunia yang fana. Lupa bahwa rumah sejati adalah keheningan batin, di mana nama Allah bisa bergetar tanpa suara. Rumi berkata, ketika kehilangan diri, di sanalah ditemukannya. Itu bukan kehilangan secara fisik, tetapi kehilangan ilusi, kehilangan ego yang selama ini berkuasa, kehilangan kesombongan yang merasa mampu tanpa pertolongan. Dan saat semua itu runtuh, saat pencitraan tak lagi bisa ditahan, saat gelar tak bisa menyelamatkan, fitrah mulai bicara. Ia bicara lewat kesepian. Ia bicara lewat kegagalan. Ia bicara lewat kelelahan jiwa. Dan dalam titik itu, manusia sadar telah jauh dari rumah, telah jauh dari kesederhanaan awal, telah jauh dari cahaya yang ditanamkan sejak dalam rahim. Dunia bukan musuh, ia hanyalah jalan. Namun jika dijadikan pusat, maka akan menyesatkan. Dunia menawarkan banyak hal. Cinta yang cepat berlalu, kepuasan yang tidak bertahan lama, kebahagiaan yang memudar saat cahaya padam, dan yang lebih menyedihkan, banyak yang hidup tidak tahu siapa dirinya karena terlalu sibuk menjadi seperti yang diinginkan dunia. Seolah hidup adalah panggung, setiap hari berganti kostum, berlatih dialog, memasang ekspresi dan berharap mendapat tepuk tangan. Padahal Allah tidak menilai panggung. Allah melihat isi hati. Allah mengenali siapa yang tulus, bukan siapa yang sempurna. Fitrah tidak menuntut pencapaian tinggi. Ia hanya butuh ruang untuk bernapas. Butuh kejujuran untuk diakui kembali. Butuh waktu untuk disapa dalam diam. Dalam perjalanan ini, tersesat bukan akhir dari segalanya. Tersesat adalah pengingat bahwa hati butuh dituntun kembali. Seperti kompas yang tak pernah rusak, fitrah selalu menunjukkan arah. Namun hanya bisa dibaca jika hati berhenti berlari. Dan ketika keheningan mulai diberi tempat, fitrah menyala perlahan, menghangatkan jiwa, mengingatkan arah, mengajak pulang. Yang paling jauh bukan negeri asing, tapi hati yang lupa kepada asalnya. Dan fitrah adalah peta yang ditanamkan oleh Allah
agar setiap manusia tahu jalan pulang, meski pernah tersesat jauh. Setelah tersesat dari fitrah, langkah berikutnya adalah pulang. Namun sebelum sampai pada cahaya asal, ada satu hal yang perlu dilakukan dengan penuh kejujuran: melepas topeng. Topeng bukan sekadar penyamaran di hadapan manusia, melainkan lapisan-lapisan diri palsu yang dibangun sepanjang hidup. Topeng pencapaian, topeng kehebatan, topeng kesalehan yang hanya sebatas citra, topeng yang dipakai agar dunia kagum, meski hati sendiri tak mengenal siapa yang ada di baliknya. Manusia bukan hanya tersesat di jalan, tetapi tersesat dalam dirinya sendiri. Tak lagi mengenali suara batin, tak lagi tahu kemana arah hati, karena terlalu lama hidup sebagai yang diinginkan, bukan sebagai yang sejati. Maka Sufi mengajarkan, sebelum mengenal Allah, kenalilah diri. Namun bagaimana bisa mengenali diri jika diri itu tertutup oleh topeng-topeng warisan dunia? Melepas topeng adalah proses yang tidak nyaman. Ia bukan tentang tampil apa adanya di hadapan manusia, tetapi berani jujur di hadapan Allah. Berani mengakui ada luka yang belum sembuh, ada niat yang belum lurus, ada rasa takut yang disembunyikan di balik senyuman, dan ada keletihan yang disimpan rapi di balik aktivitas tanpa henti. Namun saat semua topeng dilepas satu persatu, akan tampak wajah sejati, wajah yang tidak dibuat-buat, wajah yang pernah dicium cahaya langit sebelum turun ke dunia yang sibuk. Di titik itu, tidak lagi ada keinginan untuk menjadi siapa-siapa, tidak ada ambisi untuk terlihat lebih dari yang lain. Yang ada hanya kerinduan untuk kembali menjadi diri yang diciptakan oleh Allah, bukan oleh ekspektasi manusia. Rumi berkata, tinggalkan dirimu yang lama. Dunia tidak membutuhkan salinan lain. Jadilah sebagaimana Allah menciptakanmu. Menjadi diri sendiri bukan tentang pembangkangan, bukan pula pembenaran, tapi bentuk kejujuran spiritual. Keberanian untuk menanggalkan ilusi, keyakinan bahwa keindahan sejati bukan terletak pada penampilan, melainkan pada kedalaman jiwa yang jujur. Fitrah tidak pernah menuntut kehebatan. Fitrah hanya meminta agar kebenaran batin tidak dikhianati, agar hati tidak dipaksa berjalan ke arah yang tidak ia kenal, agar ruh tidak lelah menanggung beban yang bukan miliknya. Jati diri bukan perlu diciptakan, ia hanya perlu diingat kembali, dan pengingat terbaik adalah hening. Ketika dunia diluruhkan, ketika suara luar diredam, ketika pikiran dilonggarkan, maka jiwa akan bicara dengan suara yang selama ini tak terdengar. Jati diri bukan identitas, bukan gelar, bukan asal, bukan status. Ia adalah kesadaran akan kehadiran Allah di dalam diri. Ia adalah rasa ringan karena tidak lagi berpura-pura. Ia adalah kedamaian yang muncul ketika tidak ada yang perlu dibuktikan. Menemukan jati diri adalah menemukan letak sujud yang paling dalam, bukan di dahi, tetapi di relung kesadaran. Ketika segala yang palsu telah runtuh dan hanya tersisa satu arah, kembali kepadanya. Mereka yang menemukan jati diri tidak lagi hidup untuk dilihat. Mereka hidup untuk menyala, agar cahayanya bisa menunjukkan jalan bagi yang tersesat. Ada satu momen dalam hidup ketika segala pencapaian terasa hampa, ketika pujian tak lagi menggetarkan hati dan keberhasilan tak mampu meredam kegelisahan yang tak bernama. Di saat seperti itulah manusia mulai bertanya, bukan pada dunia tapi pada dirinya sendiri, siapakah aku sebenarnya? Kembali ke fitrah bukan tentang menjadi seseorang yang baru, tapi tentang mengupas semua lapisan yang bukan diri. Fitrah adalah tanah awal, tempat jiwa ditanam oleh Allah sebelum dunia mengenalkannya pada kata, aku harus menjadi.
Fitrah bukan tujuan akhir, melainkan permulaan yang terlupakan. Dan perjalanan pulang menuju fitrah bukanlah dengan menambahkan, melainkan dengan melepaskan. Melepaskan apa? Segala yang bukan berasal dari nurani, segala suara yang tak lahir dari dalam jiwa, segala standar yang dibisikkan oleh dunia, bukan ditumbuhkan oleh hati. Rumi berkata, "Kenapa engkau tetap tinggal di penjara, padahal pintunya terbuka lebar?" Penjara itu adalah ekspektasi, topeng sosial, ketakutan untuk berbeda, dan pintu yang terbuka adalah kesadaran bahwa tidak ada yang perlu dibuktikan, tidak ada yang perlu dikejar, kecuali menjadi utuh kembali. Fitrah bukan sekadar kelembutan atau kepolosan. Ia adalah kekuatan sejati yang membuat seseorang teguh dalam badai, namun tetap tenang dalam kemenangan. Ia tidak memusuhi dunia, tapi tidak tunduk padanya. Ia hidup di dalam tubuh yang penuh luka, namun jiwanya tetap jernih seperti cahaya pagi. Jati diri sejati tidak berteriak, tidak butuh sorotan. Ia hadir seperti air yang mengalir, tidak banyak bicara, tapi membawa kehidupan. Dalam tradisi para sufi, kembali ke fitrah adalah kembali menjadi bukan siapa-siapa, agar bisa menyatu dengan segala. Sebab saat merasa menjadi sesuatu, maka dinding-dinding ego mulai tumbuh. Namun ketika merasa hanya hamba, maka segala keberadaan menjadi cermin untuk mengenal Allah. Jangan risau menjadi tidak dikenal manusia. Risaukan jika tidak dikenal oleh Allah. Kata seorang arif, kembali ke fitrah adalah saat hati tak lagi mengejar, melainkan menerima. Saat diri tak lagi memaksa, tapi menyerah dengan tenang kepada kehendaknya. Bukan pasrah dalam lemah, tapi ridha dalam kedewasaan jiwa. Dalam dunia yang riuh, kembalilah ke sunyi. Dalam dunia yang menuntut peran, kembalilah menjadi hening. Dalam dunia yang membanggakan pencitraan, kembalilah menjadi asli. Fitrah tak pernah hilang, ia hanya tertimbun. Tinggal siapa yang cukup berani menggali dan cukup sabar membersihkan. Sebab di sanalah rahasia hidup terletak, bukan di luar tapi di dalam. Akhirnya kita sampai di penghujung perenungan. Di antara hiruk-pikuk pencarian, di tengah tuntutan menjadi ini dan itu, barangkali satu hal yang paling sulit adalah menjadi diri sendiri. Bukan diri yang dipoles dunia, bukan sosok yang diciptakan untuk diterima banyak orang, melainkan diri yang telah lama dirindukan jiwa sendiri, jujur, apa adanya dan dekat dengan Allah. Dalam tradisi sufi, kejujuran bukan hanya soal kata tapi keberanian. Berani menanggalkan nama, gelar dan peran, demi kembali pada inti, bahwa manusia diciptakan bukan untuk dipuji makhluk, tapi untuk mengenal dan mencintai Allah. Topeng-topeng memang bisa memberi rasa aman sementara, tapi tak pernah memberi kedamaian sejati. Sebab hati hanya damai saat ia jujur, saat ia kembali pada fitrahnya. Dan barangkali saat itulah hidup mulai menjadi nyata. Ketika tak lagi sibuk tampil tapi hadir, tak lagi mengejar validasi, tapi menjadi saksi atas kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupan. Jika video ini membangkitkan sesuatu dalam jiwamu, tinggalkan jejak di kolom komentar. Ceritakan topeng apa yang selama ini paling sulit dilepas. Siapa tahu jawabanmu adalah cermin bagi jiwa lain yang juga sedang mencari cahaya. Sampai jumpa di ruang sunyi berikutnya, di mana kata-kata hanya jembatan menuju keheningan. Keheningan yang membuat kita kembali mengenal siapa diri ini, tanpa nama, tanpa gelar, hanya hamba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.